Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkembang dan dapat berperan sebagai manusia ketika ia menjalin hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Ada berbagai macam aspek yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan yang baik. Aspek yang paling vital ialah komunikasi. Mengapa demikian? Silakan simak video berikut, karena di video berikut ini kami akan membahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal dalam human relation. Baiklah, seperti dalam video intro tadi, bahwa kita akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal dalam human relation. Tapi sebelum kita terlalu jauh melangkah ke pembahasan tersebut, sebaiknya kita bahas dulu tentang komunikasi, pengertian tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri secara etimologi atau menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Nah, secara istilah pula atau secara terminologi, komunikasi ialah proses penyampaian pesan dari pesan, informasi, atau pernyataan dari satu pihak ke pihak lainnya. Itu secara terminologi. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa komunikasi adalah proses interaksi antar satu pihak atau pihak lainnya, ataupun antar kelompok ke kelompok lainnya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita disuguhkan dengan 3 poin penting, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal dalam human relation. Jadi ada 3 poin penting, yaitu komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan human relation. Komunikasi verbal itu sendiri ialah proses komunikasi atau proses interaksi menyampaikan satu pesan kepada pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal yang dimaksud di sini ialah bahasa dan kata-kata. Jadi lebih jelasnya adalah jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan atau oral ataupun tertulis atau written. Nah, di dalam komunikasi verbal hanya ada 2 jenis praktek komunikasi. Di antaranya yang pertama ialah berbicara dan menulis. Berbicara tentu prakteknya secara lisan, sedangkan menulis yaitu secara tertulis. Nah, berbicara seperti berpidato, berdialog dengan teman-teman atau dengan orang lain, sedangkan menulis ialah menulis teks pesan di dalam WA ataupun sosial media lainnya, ataupun juga menulis buku, termasuk bentuk komunikasi verbal. Nah, jenis yang kedua ialah jenis komunikasi verbal, di mana kita dituntut untuk mendengarkan dan membaca. Nah, dalam hal ini kita berperan sebagai komunikan, yaitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, ataupun membaca, yaitu membaca teks pesan di media sosial, maupun membaca buku, artikel, dan lain-lain sebagainya. Jadi perbedaannya, pada jenis pertama kita berperan sebagai komunikator atau penyampai pesan, dan yang pada jenis kedua kita berperan sebagai komunikan atau penerima pesan. Nah, lanjut pada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu sendiri ialah lawan dari komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal tadi menggunakan kata-kata, tapi pada komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau selain dari menggunakan kata-kata. Seperti apa itu? Ialah simbol-simbol yang lepas dari kata-kata, seperti gerak tubuh, mimik, ekspresi, bahasa tubuh seperti kedipan mata, senyuman. Itu contoh-contoh. Dan juga komunikasi nonverbal juga meliputi penggunaan atribut atau busana, style, dan tentunya tinggi suara, tekanan suara, jeda, itu merupakan komunikasi nonverbal. Nah, dalam komunikasi nonverbal ini kita sebagai komunikator dituntut untuk memberikan ekspresi atau gerak tubuh yang memang dituntut untuk dapat meyakinkan daripada komunikan. Dan sebagai komunikan tentu kita harus mampu memaknai bahasa-bahasa atau simbol-simbol nonverbal yang diberikan komunikator kepada kita, agar kita tidak salah memaknai atau menafsirkan tentang isi dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, masuk dalam human relation. Pengertian human relation, seperti yang kita ketahui bahwa
human relation atau hubungan antar manusia adalah proses interaksi yang dilakukan antar pihak satu ke pihak lainnya demi mencapai kesenangan dan kepuasan secara psikologis. Nah, human relation dalam kaitannya itu sangat luas. Human relation mencakup segala lini kehidupan, segala bidang kehidupan yang ada di kehidupan kita. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan lebih mengerucutkan ke organisasi maupun ke lingkungan kerja. Nah, apa kaitan antara komunikasi verbal dan non-verbal dalam human relation? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa human relation khususnya dalam lingkungan kerja di mana atasan dan bawahan menjalin komunikasi, rekan kerja satu dengan rekan kerja yang lainnya juga menjalin komunikasi. Sehingga ada berbagai macam hambatan yang biasa kita temukan. Di mana hambatan yang pertama itu di mana tujuan kita berbeda dengan lawan bicara, tidak menemukan titik temu. Yang kedua itu terjadi penipuan antara rekan kerja satu dengan rekan kerja lainnya. Yang ketiga juga di mana adanya sisi historis atau pengalaman yang berbeda sehingga tidak menghantarkan pada kesepakatan yang sama. Ini juga merupakan hambatan. Penyelesaiannya dapat diselesaikan dalam bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Namun saya gambarkan dulu sedikit mengenai komunikasi verbal dan non-verbal yang terjadi dalam lingkungan kerja. Seperti yang saya katakan tadi bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang sangat sering kita lakukan. Dan ini jelas bahwa terjadi dalam lingkungan kerja. Dan juga kita tidak bisa nafikan bahwa komunikasi verbal berlangsung bersamaan dengan komunikasi non-verbal. Sehingga terjadi secara langsung seperti saya sedang menjelaskan dengan kata-kata dan juga menggerakkan tangan dan ekspresi, sehingga ini merupakan bentuk komunikasi verbal dan non-verbal yang dilakukan secara bersamaan. Apa problemnya? Problemnya ketika komunikasi verbal atau apa yang saya sampaikan ini tidak konsisten atau bertentangan atau kontradiksi dengan gerakan tubuh saya, maka orang akan lebih mempercayai gerakan tubuh saya atau ekspresi saya, karena ekspresi, kata orang, ekspresi itu tidak bisa berbohong. Walaupun bagaimanapun ekspresi kita, bagaimanapun apa yang kita ingin sampaikan, tatapan mata atau itu tadi, tatapan mata kita tidak bisa berbohong, gerakan refleks kita juga tidak bisa berbohong. Sehingga itu yang mengakibatkan bahwa perlu kita menyelaraskan antar komunikasi dan non-verbal dan verbal untuk lebih meyakinkan orang. Dalam kasus penipuan tadi, orang akan lebih tahu bahwa saya ditipu, saya dibohongi, karena adanya ketidaksinkronan antara komunikasi non-verbal yang kita gunakan dan komunikasi verbal. Nah, apa contoh lain komunikasi verbal dan non-verbal yang terjadi dalam lingkungan kerja? Saya tarik ke komunikasi non-verbal. Dalam komunikasi non-verbal, atasan dan bawahan ketika ditinjau dari segi aspek penggunaan pakaian atau busana akan lebih menonjol siapa atasan dan bawahan. Sehingga tidak usah berkomunikasi siapa bawahan siapa atasan. Kita hanya melihat dia menggunakan pakaian, kita sudah bisa menebak, ini atasan, ini bawahannya. Dan bagaimana proses komunikasi yang harus dilakukan bawahan ke atasan? Tentu dengan menggunakan, kalau kita tinjau dari verbalnya, harus menggunakan kata-kata yang lebih sopan, menggunakan kata-kata yang lebih lembut, menggunakan kata-kata yang mampu merayu atau berisi komunikasi persuasif. Bagaimana non-verbalnya atau ekspresinya tentu harus dengan penuh senyuman, harus dengan gerakan-gerakan yang meyakinkan, lirikan mata yang meyakinkan, dan pakaian tentu pakaian yang sopan. Nada bicara harus lebih rendah, jangan terlalu tinggi untuk menjaga etika, tetap menjaga etika, dan tentu hal-hal yang lainnya harus diperhatikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, karena tentu ketika kita ingin membahas komunikasi verbal dan non-verbal dalam kaitannya dengan human relation, sangat banyak contoh yang bisa kita angkat, sangat banyak contoh yang terjadi di lingkungan kerja maupun organisasi sekaitan dengan komunikasi verbal dan non-verbal dalam human relation. Namun saya kira apa yang saya sampaikan tadi itu sudah menghantarkan kita pada titik temu yang sama, bahwa komunikasi non-verbal dan komunikasi verbal perbedaannya hanya dari penyajiannya, di mana komunikasi verbal menggunakan kata-kata dan non-verbal tidak
menggunakan kata-kata atau menggunakan simbol-simbol lain yang di luar kata-kata seperti ekspresi dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana video pembahasan terkait dengan komunikasi verbal dan non-verbal dalam human relation? Semoga teman-teman dapat memahami pembahasannya dan tentu bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari video saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.